Halo guys, kembali lagi di channel Rahmat Ahlakam. Nah, untuk video kali ini kita masuk ke modul 4, ya modul 4 mengenai input dan output. Nah, untuk tugas praktikumnya yang nomor 1, yang pertama adalah di sini kita akan membuat suatu program yang dapat menginputkan nama, NIM, dan plug dan akan dioutputkan seperti ini. Jadi, apa ini? Inilah data Anda. Nanti ada nama terus outputnya apa, NIM-nya apa, dan plug-nya apa. Nah, untuk inputnya sendiri bakal dinamis, jadi nanti user atau ya pengguna ya akan memasukkan input. Jadi kitanya akan memasukkan input dan itu bebas. Namanya siapa aja bisa, NIM-nya juga berapapun bisa, dan plug-nya itu juga apapun gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ditampilkan dalam bentuk seperti tabel seperti ini, bukan tabel ya, dalam bentuk ke bawah ya, yang rapi gini, nanti akan ditampilkan kembali dalam bentuk tabel. Oke, jadi ada NIM, nama, plug. Nah, untuk program kali ini yang agak menantang memang bagaimana cara kita untuk menampilkan bentuknya ini dalam bentuk tabel. Ini agak susah, ya bukan agak susah, tapi agak menantang. Tapi saya sudah melakukannya sebelumnya dan hasilnya mantap. Oke, jadi langsung aja kita kerjakan. Kita masuk ke IDE-nya. Oke, di sini saya akan membuat file dengan nama mungkin apa? Yang input, output gitu. Ya karena sesuai dengan ini ya modulnya. Oke, yang pertama seperti biasa kita tambahkan library-nya IOStream. Lalu juga kalau udah, oke mungkin cukup ini dulu aja. Terus integer main kita buat fungsi utamanya. Oke, integer main. Nah, kalau udah, nah di sini kan kita bisa langsung lihat ya, ada masukan nama NIM plug. Ini saya jadiin setengah aja biar lebih gampang dibuat. Nah, sekarang kita akan apa nih? Ini bisa nggak sih di kesini lagi? Oh, nggak bisa. Nah, yaudah, ini saya geser dulu. Bisa nggak sih geser? Geser. Nggak bisa. Kecilin. Nah, oke. Nah, oke. Oke, sekarang berarti kan kita pertamanya ya, menurut ini, kita harus memasukkan dulu, men-cout-kan atau menampilkan tulisan masukan. Nah, caranya seperti apa? Ya, kita bisa menggunakan cout. Oh, ini ada sedikit permasalahan apa ini? Oke, ini untuk teman-teman saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan IDE ini Visual Studio Code karena setting-settingnya untuk menjalankan program C++ itu agak ribet. Jadi ya sebaiknya teman-teman menggunakan IDE yang lain aja sih. Ini saya setting dulu ya di input setting. Oke, di sini harus diubah. Mana ya? Yang harus diubah ini diganti celang 4, terus ini juga celang. Oke, udah tidak error. Oke, oh ya, tambahin juga using name space std. Oke, simpan, terus di sini kita tulis aja cout masukan. Biasa banget ya ini. Sorry. Oke. Terus endl endline. Nah, setelah itu kalau udah kita tulis nama. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman dilihat di sini kan bagian ini ya titik 2-nya antara nama, NIM, dan plug itu kan sejajar. Nah, makanya kita bisa menambahkan fungsi tab. Nah, untuk fungsi tab adalah backslash t ini. Habis itu titik 2. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang setelah nama ada NIM. Ya, ini sambil teman-teman lihat ya, sambil teman-teman coba. Langsung dicoba aja biar lebih paham. Nah, kalau udah, plug sekarang. Plug, jangan lupa di tab, titik 2, endl. Oke. Nah, oh iya, ada beberapa yang kelupaan. Jadi setelah nama, itu kan kita harus menginputkan nama terus keyboard. Nah, oke, berarti kan di sini harus ada fungsi untuk menginputkan. Nah, biasanya kalau saya itu menggunakannya adalah string, bukan
karakter tapi string karena lebih mudah juga. Jadi kita perlu mengimport library string di sini. Terus juga, nah karena kita akan menyimpan nilai dari nama, nim, dan plug, maka kita memerlukan 3 buah variabel. Dan variabel tersebut menggunakan tipe datanya string. Oke. Ini jadi string adalah tipe data, terus nama variabelnya di sini saya akan menamakan nama dengan nama, terus nim dengan nim, dan plug ya dengan plug. Oke, udah. Nah, terus kan kalau di sini setelah titik 2 itu kan harus menginputkan nama ya, dan itu belum di inline atau belum diganti baris, makanya di sini harus dihapus juga. Di sini dihapus. Nah, terus baru di bawahnya kita panggil perintah untuk menginputkan string. Kita bisa menggunakan getLine, kurung buka kurung tutup, cin, lalu nama variabelnya. Di sini yang akan kita masukkan adalah nama, ya maka kita menggunakan variabel nama. Oke. Kalau udah di sini juga nim, getLine, cin, nim. Oke, titik 2 jangan lupa ya, titik 2. Lalu plug, walaupun plug itu sebenarnya kan kelas ya. Kelas itu kan biasanya cuma satu huruf, tapi karena untuk memudahkan kita gunakan aja string, nggak masalah. Oke ya. Oke. Plug. Oke, ya. Nah, udah seperti ini. Nah, kalau misalnya udah seperti ini kan setelah menginputkan plug nanti ada selang ya, selang baris. Ya kan? Nah, makanya kita perlu menambahkan juga ganti baris, perintah untuk ganti baris yaitu indl. Nah, seperti ini. Spread, oke. Oh ya, ini kenapa kok misalnya ketika saya simpan itu nanti indl-nya yang tadi di bagian atas kok bisa berubah ke bagian bawah, itu karena saya menggunakan auto formatting. Jadi teman-teman bisa menyeting ya di IDE teman-teman, kalau misalnya mau auto formatting juga bisa. Itu tergantung dengan IDE-nya. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita akan menampilkan tulisan inilah data Anda. Oke. Untuk menampilkan tulisan inilah data Anda, ya udah sama menggunakan perintah cout, terus tinggal tulis saja inilah data Anda. Oke, hanya besar, saya ganti dulu titik 2. Nah, terus setelah ini kan indl ya, atau ganti baris. Karena ganti baris kita tambahin juga indl. Seperti itu. Nah, terus kan kalau udah, terus ada nama, nim, sama plug. Oke. Kita tulis lagi aja cout. Ini nama, hanya besar. Terus tab ya. Tab itu adalah \t. Titik 2, setelah itu output dari nama. Nah, karena kita ingin mengoutputkan nama yang telah diinputkan oleh user sebelumnya, maka kita memanggil variabel yang sesuai, yaitu adalah variabel nama. Seperti ini. Nah, terus kalau udah, di sini kan habis itu ganti baris, maka kita tambahin juga indl. Oke. Nah, ini kan sebenarnya nama di sini itu tuh merujuk ke sini, ke nama variabel ini. Jadi kalau misalnya di sini namanya itu tuh bukan nama, tapi misalnya name atau apa gitu ya, di sini harus name gitu ya. Jadi harus sama gitu nama variabelnya. Bahkan untuk kalau misalnya n-nya ini adalah huruf besar, ya di sini juga harus huruf besar. Gitu. Oke. Itu cuma sekedar tambahan aja sih. Lalu juga ada nim. Oke, nim kita tambahin juga ya. Nim \t titik 2. Terus kita panggil nama variabelnya yang menyimpan nilai nim, yaitu adalah nim. Terus indl juga. Oke. Nah, terus kalau udah, sekarang plug sama, kita tulis plug di sini tab titik 2 plug indl. Oke. Nah, terus kalau udah, di sini kan kita lihat lagi ya. Ternyata di sini ada ganti baris. Kalau misalnya ganti baris, kita tambahin juga perintah ganti baris lagi. Begitu. Nah, mungkin di sini dulu. Coba kita jalanin. Udah bisa atau belum? Oke ya. Ini seperti ini codingannya. Kita coba jalanin. Semoga bisa. Oke, sekarang masukkan nama. Nama saya adalah
Rahmat Al-Hakam channel. Ini 1, 2 berapa gitu ya. 1, 1, 1. Nah, seperti ini misalnya. Terus plugnya plug A. Set, jebret. Oke. Inilah data Anda, apakah hasilnya sama? Oke, Rahmat Al-Hakam channel, ini data Anda. Oke, ya, sama. Nah, di sini juga kenapa kok saya menggunakan string dan perintahnya adalah getLine chain seperti ini? Karena ketika kita ingin memasukkan suatu string menggunakan perintah getLine, ini spasi ini masih kebaca gitu. Nah, untuk beberapa kayak misalnya karakter ataupun beberapa perintah yang lain, itu mungkin teman-teman harus perhatikan. Kalau misalnya di spasi itu nanti bisa benar apa enggak gitu hasilnya. Ya. Oke, ini udah benar, kurang lebihnya udah benar ya. Paling kita bisa merapikan, jadi habis titik 2 ini dikasih spasi. Oleh karena itu kita bisa tampil spasi di bagian sini, spasi, spasi, spasi. Oke, terus ini juga dikasih spasi, spasi, spasi. Kalau teman-teman lihat, ini kan udah sama nih. Ini. Oke, udah sama. Ini juga udah rata gitu. Maksudnya sama itu rata. Oke. Nah, sekarang ini yang agak menantang adalah bagian dalam membentuk tabel. Oke. Bagaimana caranya? Untuk membuat tabel, kita akan menggunakan fungsi setFill dan setWay. Nah, ini bisa teman-teman lihat di bagian mana ya? Bagian sini. Nah, di sini ada manipulator setWay dan setFill. Oke, setWay yaitu adalah mengatur lebar cetakan selebar n, dan setFill adalah mengisi leading field dengan karakter C. Nah, kita coba ya. Tapi sebelum kita coba, kita tambahin dulu. Ini ya, tulisan dalam bentuk tabel ini kan belum kita tambahin di mana di codingannya. Oke, kita tambah sekarang. Ini saya buka dulu, terus ini si out apa ini? Dalam bentuk tabel. Bentuk tabel. Oke. Nah, oke, ganti baris juga. Sorry. NDL. Oke, terus si out. Nah, saatnya kita menggunakan fungsi setFill dan setWay. Jadi di sini kan teman-teman bisa lihat ya, ada apa ini namanya? Ada suatu garis gitu yang membentuk atas dari tabel yang berupa karakter sama dengan gitu ya. Nah, ini kan ada banyak nih. Nah, ini teman-teman bisa melakukannya seperti ini secara manual gitu. Jadi dijebret. Nah, seperti ini. Oke, ini juga bisa. Oke, saya akan mencoba untuk menggunakan seperti ini yang manual. Biar teman-teman nanti mungkin bisa lebih jelas gitu ya. Habis itu kalau udah, terus di sini kan kita bisa lihat ya. Di sini ada name, nama, dan blog. Nah, ini juga bisa kita buat secara manual gitu bisa. Name, habis itu mungkin tab ya, berarti kan name habis itu tab gitu. Name, tab. Tabnya 1 kali atau 2 kali? 2 kali lah ya. Coba habis itu kalau udah karakter ini ya, apa ini nama karakternya? Kayak slash tapi bukan slash yang tegak itu namanya apa nggak tahu. Ini setelah itu kita tulis nama. Habis itu kan tab lagi. Nah, kalau udah mungkin tabnya 3 kali ya ini. Terus tambahin lagi garis lurus apa sih? Garis tegak itu. Habis itu plug. Oke. Plug. Terus kita tab lagi, ya 1 cukup ya mungkin. Terus kita tutup. Ya. Ini coba aja ya ditutup ini. Biar lebih bagus. Oke, kalau udah kan INDL. Endline, ganti baris. Nah, kalau udah si out lagi, kita sama ya, ini karena sama antara atas dan bawah. Kita copy aja. Copy. Oke, nah kalau udah kita lihat ya. Di sini, ini apa ini? Kalau nggak ada. Kita jalanin. Aku besarin lagi. Oke, nama Rahmat. Name berapalah ya. Plug A misalnya. Nah, oke. Di sini kan udah kelihatan nih, bisa nih. Name, nama, plug, dan lain-lain ini secara manual. Cuman ini kan kurang
jauh itu, jadi bisa ditambahin lagi. Kurang jauh, kurang banyak. Kita jalani lagi. Jadi teman-teman tuh harus banyak mencoba ya, menjalankan. Terus kalau misalnya kurang gitu di terminate programnya, terus dijalani lagi, dijalani ulang, dan coba-coba terus. Oke, nah ini sekarang udah ya, tapi kebanyakan berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini saya hapus lagi, oke udah. Jalanin lagi, nama, oke, name, belum A. Nah udah, ini kan berhasil nih kayak gini. Nah ini bisa nih, bisa. Nah tapi kalau sekarang gimana untuk permasalahan kalau yang selanjutnya yaitu adalah mengoutputkan name, output nama, dan output flow gitu. Coba ya kita coba terlebih dahulu si out. Tapi di sini name ya. Sorry, ya name dulu. Name berarti kan ya udah kita panggil ya nama variabelnya name. Setelah itu seperti ini. Terus apa lagi, nama, ya udah kita panggil nama. Oh sorry, ya bener. Apa lagi? Habis itu plug. Nah, seperti ini kalau udah jangan lupa di NPL atau endline. Terus bawahnya bagian bawah di sini ada garis ya, garis strip atau garis dash gitu. Nah ini tinggal di manualin aja. Samain, oke, dan selesai. Tapi apakah sudah rapi atau belum? Nah kita ya, apakah sudah rapi atau belum? Mari kita coba lihat. Output nama Rahmat, koma di sini. Rahmat, NIM 123, lupa. Oke, ini udah berhasil. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini kan tidak lurus ya, tidak selurus dengan segaris dengan ini. Jadi ini harus dikasih kayak semacam tab lagi atau mungkin spasi gitu biar bisa menyamakan gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gini kan pasti akan berbeda-beda tergantung dengan isian dari input yang dilakukan oleh user. Maksudnya gini, oke lah kalau misalnya NIM itu tuh mungkin berapa karakter, 9 karakter gitu kita bisa memastikannya. Tapi kan kalau nama itu kan biasanya jumlah karakternya itu kan berbeda-beda. Nah kalau misalnya jumlah karakternya berbeda-beda, nanti akibatnya akan membuat perataannya itu tuh tidak pasti akan berubah-ubah lagi dan membuat tidak rapi, sehingga maksudnya membuat tidak rapi ketika dilakukan secara manual. Nah, bagaimana caranya agar hal tersebut bisa secara otomatis rapi gitu. Nah, kita akan menggunakan set fill dan set way. Oke, cara menggunakannya ini saya ini dulu aja ya. Komen dulu atau hapus. Komen dulu aja lagi. Komen. Oke. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya set way dan set fill. Jadi dalam satu seperti ini ya, satu baris seperti ini, kita bisa menggunakan satu set way, bisa menggunakan banyak set way dan set fill. Tapi dalam untuk kasus ini, kita membuatnya seperti ini. Jadi si out kita panggil set way dulu. Set way itu adalah mengatur jarak, bukan mengatur. Apa tadi namanya? Bahasa Indonesia-nya apa sih? Mana-mana tadi ya. Ini. Nah, mengatur lebar cetakan selebar N. Mengatur lebar cetakan. Nah, makanya di sini kita bisa mengatur nih panjangnya untuk ke kanan itu tuh seberapa banyak. Nah, ini kan bisa dilihat ya. Kita bisa hitung aja di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini karena kelamaan ya dikira-kira aja lah ya. Mungkin kira-kiranya 41. Nah, terus ada yang namanya set fill. Nah, set fill di sini itu ini kenapa ini error? Identifier set way is undefined. Oke, kenapa kok bisa undefined? Karena kita belum mengimport library-nya yang dibutuhkan untuk memanggil fungsi set way dan set fill, yaitu menggunakan iomanit kalau nggak salah.
Coba dulu ya, disimpan. Nah, oke, udah nggak error. Nah, oke, lanjut lagi ya. Jadi set W itu kan mengatur lebar jaraknya gitu. Kanan ya. Itu kan 41. Oke. Jadi di sini itu 41. Nah, set fill itu tuh adalah karakter. Ingat ya, karakter bukan string. Karakter yang akan diisi ketika uh, ketika tidak ada karakter lain yang mengisi. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini. Ini aku coba contohin aja ya biar lebih paham. Di sini aku tulis Anda gitu. Terus INPL. Nah, oke. Oke, ini kita run Rahmat. Ini 1, 2, 3 misalnya. Lupa. Oh, sorry ya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat dalam bentuk tabel gitu. Ini kan set W. Nah, kalau misalnya nggak percaya ini teman-teman hitung aja. Di sini itu 41 gitu. Jadi mengatur jaraknya itu tuh 41. Nah, terus di sini ada set fill. Set fill karakternya adalah sama dengan ini. Karakternya sama dengan. Nah, terus juga ada Anda di sini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya set perintah set W dan set fill itu akan menampilkan hal seperti ini dengan prioritas utamanya itu adalah tulisan Anda di sini. Jadi kalau misalnya Andanya ini aku tambahin ya, jangan Anda itu misalnya agar lah, agar hashtag apa kayak gini, atau enggak 1, 2, 3 aja, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, biar lebih jelas. Ini aku simpan lagi, terus jalani lagi. Ahmad, 1, 2, 3, A ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau misalnya apa ya ini karakter di sini, ini kan cuma 9 ya. 9 padahal kan yang harus diisi adalah 41. Nah, karena 9 ini itu tuh lebih kecil daripada 41, maka yang kosong itu akan diisi oleh karakter sama dengan gitu. Paham nggak? Ya, semoga teman-teman paham gitu. Jadi ini kan ada 41 ya, 41 bagian. Nah, kalau misalnya bagian yang tidak terisi dengan karakter yang ada di sini, itu akan diisi karakter set fill gitu, yaitu sama dengan. Nah, kalau misalnya lebih jelas mungkin kayak gini aja ya. Ini aku isi 10. Nah, 10, padahal ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan ada 9. Nah, nanti artinya hanya akan muncul satu karakter ini apa namanya sama dengan. Kita coba aja, kita simpan dulu, kita coba lagi. Nama Rahmat, NIM 1, 2, 3, A. Nah, di sini kan kelihatan ya, ini jadi karakter sama dengan itu hanya muncul satu, terus sisanya itu adalah karakter yang ada setelah set W dan set fill dideklarasikan. Nah, seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita ingin menggunakan set fill dan set W untuk garis di sini? Nah, artinya kan kita harus mengetahui ya ini berapa banyak garisnya. Tadi aku setting kalau nggak salah 41, ya emang 41. Terus itu set W-nya, terus set fill-nya adalah sama dengan dan karena di sini itu isiannya tidak ada, ya udah makanya kita deklarasikan tidak ada gini, stringnya tidak ada kayak gini. Oke, ya semoga paham dan hasilnya. Oke, coba lagi. Satu, nah hasilnya seperti ini. Oke, ini udah benar. Nah, sekarang gimana untuk name, nama, dan plug gitu? Ya udah sama. Jadi si out dulu kita tambahin ya di sini. Ini kan awalnya name gitu. Nah, makanya kita harus set dulu, nge-set W-nya dulu. Set W di sini kira-kira ini itu untuk name berapa banyak gitu, berapa banyak lebarnya berapa banyak. Ya mungkin karena berapa ya? Mungkin 12 gitu. Atau berapa ya enaknya? 20, 12. Terus set fill. Nah, set fill ini kan kalau set fill kalau misalnya output dari nilainya itu maksudnya gini, gimana ya maksudnya?
Ya ini set fill-nya ya berarti untuk karakternya tidak ada gitu ya, hanya spasi-spasi aja. Terus diisi dengan nilai dari NIM, yaitu adalah NIM. Oke, seperti ini. Terus ya udah cuman kayak gini aja. Nah terus kan kalau udah di sini juga ada ini ya, apa namanya, garis lurus ini kita tambahin lagi. Kita tambahin di sini ya, di sini. Set W berapa ya kalau untuk nama? Mungkin 20, biasanya ya 20. Terus set fill-nya udah kayak gini. Terus nama. Oh ya jangan lupa, tadi kelupaan, adalah garis lurusnya. Nama, setelah nama ada garis lurus lagi kan. Garis lurus ya, namanya apa sih? Yang benar, aku nggak tahu. Terus kita set W lagi. Untuk sisanya berarti kan udah berapa nih? Udah 32. Ini 41, berarti 41 kurangin 32 berapa? Cepat-cepat 9. Ya, 9. 9 nggak sih? Betul ya? Ya. Set W-nya 9, set fill-nya masih sama, karakter yang diisi ketika kosong itu adalah karakter kosong dan blue. Seperti ini. Terus BNDL. Oke. Kurang lebihnya seperti ini, kita coba lagi aja. Biar jelas. Udah benar belum? Rahmat. NIM 123. Blue A. Grab. Oh, ini ternyata kebanyakan. Oh ya, sorry. Ini kelupaan juga untuk penamaannya malah belum. Penamaan yang bagian di sini. Nah, ini belum. Kita tambahin dulu aja. Oke. See out berarti ya. See out. Di sini kita bisa tulis apa ini berarti? Awalnya apa sih? NIM ya. NIM. Oh ya. Di set fill set W dulu. Set W. Untuk NIM jadi kira-kira 12. Set fill dengan karakter kosong. Karakter spasi ya, bukan karakter kosong, sorry. Habis itu kita kasih di sini, kalau misalnya nggak kosong artinya kita kasih NIM di sini. Terus apa lagi? Oh ya, garis lurus ya, garis tegak. Set W lagi. Untuk nama kita kasih lebarnya kurang lebih 20. Terus karakter spasi, terus di sini nama. Terus jangan lupa untuk karakter tegaknya. Set W lagi kurang lebih 9. Set fill oke, seperti ini. Terus plug. Oke, selesai. INTL. Nah, kurang lebih kayak gini. Coba kita jalanin lagi. Rahmat 123. Nah, ini ada beberapa hal yang aneh. Apa yang aneh? Kenapa kok saya malah menuliskan codingannya itu di atas yang garis ini? Makanya karena salah, kita ubah di bagian bawah. Oke, jalanin lagi. Masukkan nama Rahmat. Ya, terus lanjut. Nah, ini dia, mantap. Ini kan udah satu garis nih kalau misalnya teman-teman lihat ya. Satu garis, tapi ini kayaknya kurang 2 di sini. Kurang 2 karakter, berarti ini kita tambahin aja 43, ya kan, panjangnya, lebarnya. Terus juga kita belum memberi ini,
bagian garis yang di bawah keterangannya, keterangan kolomnya. Jadi ini kita copy saja, terus kita tambahin di bagian sini. Nah, ini biar lebih jelas, ya aku kasih komen. Kasih komen di sini. Ini itu tuh untuk garis atas tabel. Oke, terus ini untuk garis bawah info kolom. Oke, nah sudah. Ini isinya ini, dan kita akhiri dengan garis dash di bagian paling bawah. Sama, kita bisa menggunakan setway dan setfill. Setway kita setnya ya tadi, berarti kan sama, itu berarti 43. Terus setfill-nya adalah dash ya, karakter dash atau strip, apalah itu namanya. Terus kita isi yang tidak kosong dengan tidak ada. Terus kita jalanin. Rahmat, ini 1, 2, 3, blok A. Mantap jiwa, sekarang sudah rapi, mantap. Oke, udah rapi kayak gini. Nah, sekarang ini aku biar lebih, maksudnya teman-teman biar lebih percaya gitu, biar lebih paham lagi. Di sini kan Rahmat gitu. Nah, kalau misalnya tulisannya bukan Rahmat, apakah masih rapi atau tidak? Bisa kita jalanin lagi. Oke, misalnya di sini ya, Rahmat Aziz. NIM 1, 2, 3. Belum A misalnya. Oke, masih rapi. Nah, sekarang ada pertanyaannya. Kalau misalnya namanya itu tuh melebihi dari jumlah baris, jumlah apa ya? Jumlah kolom, bukan jumlah kolom, tapi jumlah karakter yang ada di sini ini kan jumlahnya cuma 20. Nah, apa yang akan terjadi? Kita bisa coba. Rahmat, bla 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 bla. Misalnya ini kan udah banyak banget nih untuk karakter namanya. NIM-nya cobalah ya. Masih sama 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3. Bloknya oke lah ya kayak ini. Nah, di sini kan jadi kelihatan nggak rapi ya ini. Namanya di sini ini tuh bakal melebihi atau membuat ke samping gitu, jadi tidak rapi. Terus jadi akhirnya seperti ini. Namanya garisnya itu tuh keluar dari tabel. Nah, biar permasalahan ini bisa diselesaikan, kita bisa menggunakan perintah substring. Jadi kita ambil aja dari bagian nama itu tuh karakter dari berapa sampai dengan berapa. Nah, kalau di sini kasusnya adalah dari karakter 0 sampai dengan karakter ke 19 gitu kan. Selain itu kita abaikan. Nah, makanya bisa kita tambahin di sini. Kita panggil perintah sub str. Nah, untuk argumen pertama yang yaitu adalah karakter keberapa yang ingin diambil di awal, yaitu adalah karakter 0. Terus berapa banyak karakter yang ingin diambil gitu, adalah 20. Jadi 0,20. Terus kita simpan. Kita jalin lagi deh. Kita lihat hasilnya. Misalnya ini banyak banget nih. Kalau jangan ngawur nanti bingung. Nama aku aja ya, Rahmat Aziz Al-Hakam Ganteng. Ini-nya 1, 2, 3. Bloknya A. Nah, secara tidak langsung ini bakal rapi, tetapi kan ini kan sebenarnya namanya ini tidak lengkap ya, kan harusnya kan namanya Rahmat Aziz Al-Hakam Ganteng gitu, tapi ternyata yang ditampilin cuman Rahmat Aziz Al-Hakam doang. Kenapa? Karena tadi kita menggunakan fungsi substring gitu. Terus juga ada beberapa hal yang bisa teman-teman customisasi. Jadi kalau di sini kan kita lihat ya, NIM nama blok itu kan ratanya rata kanan. Nah, ini sekarang kita akan mencoba untuk membuat atau diubah ke ratanya kiri. Nah, untuk itu teman-teman bisa menambahkan fungsi left sebelum setway. Jadi di sini bisa tambahin left. Jadi bisa kita setting gitu perataannya. Ini juga tambahin left seperti ini, dan di
look-nya juga bisa kita tambahin left. Spasi. Oke, cukup seperti ini, terus kita jalanin. Tunggu. Rahmat, Aziz, Al-Hakam, ganteng sekali. NIM 123 00 0000 misalnya. NIM Dukta. Oke. Nah, ini sekarang kalau teman-teman lihat ya, perataannya itu tuh udah ganti ke kiri. Kalau sebelumnya itu tuh kanan, sekarang ganti ke kiri ini kan. Kelihatan kan bedanya. Oke, ya seperti itu aja. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar tugas kali ini, bisa teman-teman langsung komen di bagian komentar. Terus juga ada permasalahan, langsung aja kasih tahu di kolom komentar. Nanti kalau misalnya sempat, bakal aku jawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan like jika video ini membantu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye!